Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bab 16 yaitu equilibrium. Equilibrium yang akan kita bahas yaitu bagaimana menggunakan kurva permintaan pasar untuk menentukan harga pasar equilibrium. Yaitu, maka kita dapat menggabungkan perilaku konsumen dan perusahaan untuk mempelajari hasil equilibrium dari interaksi di pasar. Poin-poin pentingnya yaitu yang pertama, bagaimana harga menyesuaikan sehingga membuat keputusan permintaan dan penawaran dari pelaku ekonomi yang dapat terselesaikan. Kita di sini dapat mempertimbangkan dari sisi penawarannya. Adapun beberapa topik dalam equilibrium yaitu yang pertama ada penawaran. Kurva penawaran hanya mengukur seberapa banyak konsumen bersedia memasok barang pada setiap harga pasar yang memungkinkan. Maka bentuk persamaannya adalah S buka kurung P tutup kurung. Namun, untuk banyak tujuan tidaklah terlalu penting dari mana kurva penawaran atau permintaan berasal, yang dalam kaitannya dengan perilaku pengoptimalan yang menghasilkan kurva tersebut. Yang kedua yaitu ada equilibrium pasar. Equilibrium pasar adalah kita misalkan di sini kita memiliki lebih banyak konsumen untuk suatu barang. Dengan cara kita dapat menambahkannya untuk mendapatkan kurva permintaan pasar. Jika kita memiliki banyak pemasok independen untuk barang ini, kita dapat menambahkan kurva penawarannya masing-masing untuk mendapatkan kurva penawaran pasar. Untuk harga equilibrium pasar, kita dapat memisalkannya dengan misalkan pemasok gandum menganggap harga pasar kurang lebih tidak bergantung pada tindakannya. Ketika dia menentukan berapa banyak gandum yang akan dia produksi dan akan dia pasarkan, meskipun harga pasar mungkin tidak bergantung pada tindakan satu agen dimanapun di pasar yang kompetitif. Tidak semua agen bersama-sama yang menentukan harga pasar. Maka harga equilibrium dari suatu barang adalah harga di mana penawaran barang dan permintaan. Maka kurva penawarannya akan berpotongan dengan permintaannya. Persamaannya yaitu DP bintang sama dengan SP bintang. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan equilibrium ekonomi. Situasi di mana semua agen memilih tindakan yang menarik untuk diri mereka sendiri dan perilaku setiap orang konsisten dengan yang lain. Contohnya di sini kita anggap P aksen kecil dari P bintang, di mana permintaan lebih besar dari penawaran. Kemudian beberapa pemasok akan menyadari bahwa mereka dapat menjual barang-barang mereka lebih dari harga yang berlaku atau P aksen untuk para peminta yang kecewa. Karena semakin banyak pemasok yang menyadari hal ini, harga pasar akan terdorong ke titik permintaan dan penawaran yang sama. Demikian pula jika P lebih besar daripada P aksen, maka permintaan lebih kecil dari penawaran. Satu-satunya cara untuk mereka dapat menjual lebih banyak output adalah dengan menawarkannya dengan harga yang lebih rendah. Tetapi jika semua pemasok menjual barang yang sama dan jika beberapa pemasok menawarkan untuk menjual dengan harga yang lebih rendah, pemasok lain akan menyesuaikannya dengan harga tersebut. Jadi kelebihan pasokan memberikan tekanan ke bawah pada harga pasar. Ada dua kasus khusus tentang equilibrium pasar yang perlu disebutkan.
karena cukup sering muncul. Yang pertama yaitu ada kasus pasokan tetap. Di sini jumlah yang dipasok adalah beberapa barang tertentu dan tidak tergantung pada harga. Artinya kurva penawaran di sini yaitu vertikal. Dalam hal ini kuantitas ekuilibrium ditentukan seluruhnya oleh kondisi penawaran dan harga ekuilibrium sepenuhnya ditentukan oleh kondisi permintaan. Kasus sebaliknya adalah kasus di mana kurva penawaran berbentuk horizontal. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal sempurna, itu berarti bahwa industri tersebut akan memasok sejumlah barang dengan harga konstan. Dalam situasi ini, harga ekuilibrium ditentukan oleh kondisi penawaran, sedangkan kuantitas ekuilibrium ditentukan oleh kurva permintaan. Selanjutnya yaitu kedua kasus ini penentuan harga dan kuantitas dapat dipisahkan. Tetapi dalam kasus umum harga ekuilibrium ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ini contoh kurvanya. Ini yang A, ini yang B. Yang ini adalah kurva permintaan. Yang ini adalah kurva penawaran. Ini adalah harga dan ini adalah kuantitas. Ini penawaran, yang ini adalah permintaan. Kasus A menunjukkan kurva penawaran vertikal di mana harga ekuilibrium harga ditentukan oleh kurva permintaan. Yang B yaitu menggambarkan kurva penawaran horizontal di mana harga ekuilibrium harga ditentukan oleh kurva penawaran. Yang keempat yaitu kurva permintaan dan penawaran terbalik. Kurva permintaan individu biasanya dipandang memberikan jumlah optimal yang diminta sebagai fungsi dari harga yang dikenakan. Tetapi kita juga dapat melihatnya sebagai ukuran harga yang harus berlaku untuk menghasilkan jumlah pasokan tertentu. Konstruksi yang sama ini dapat digunakan dengan permintaan pasar dan kurva penawaran pasar dan interpretasinya. Selanjutnya yaitu di sini jika kita membiarkan PSQ menjadi fungsi penawaran terbalik dan PDQ menjadi fungsi permintaan terbalik, maka persamaannya adalah PSQ bintang sama dengan PDQ bintang. Contohnya yaitu kita misalkan di sini asumsinya adalah permintaan dan penawaran. Maka DP sama dengan A kurang BP, SP sama dengan C tambah DP. Dengan koefisien A, B, C, D merupakan perpotongan dari kurva linear. Harga ekuilibrium dapat ditemukan dengan menyelesaikan persamaan berikut. DP sama dengan A kurang BP sama dengan C tambah DP sama dengan SP. Maka jawabannya adalah P bintang sama dengan A kurang C per D tambah B. Dengan kuantitas keseimbangannya adalah DP bintang sama dengan A kurang BP bintang, yaitu A kurang B kali A kurang C per B tambah D. Maka jawabannya itu adalah AD tambah BC per B tambah D. Di sini kita juga dapat menyelesaikannya dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran terbalik. Yang pertama itu adalah kita perlu mencari kurva permintaan terbalik. Cukup gantikan Q untuk DP dan selesaikan P. Q sama dengan A kurang BP. Jadi PD Q sama dengan A kurang Q per B. Maka di sini PSD-nya adalah A kurang C per D dengan permintaan sama dengan penawaran. Maka dapatlah PDQ kurang A kurang Q per B sama dengan A kurang C per D sama dengan PSQ dan hasil akhirnya adalah Q bintang sama dengan AD tambah BC per B tambah D. Baiklah, selanjutnya yaitu ada
statistika komparatif. Di sini kita dapat melihat bagaimana hal itu akan berubah ketika kurva permintaan dan penawaran berubah. Contohnya yaitu jika kurva permintaan bergeser ke kanan secara paralel dengan jumlah yang lebih banyak diminta pada setiap harga. Di sisi lain, jika kurva penawaran bergeser ke kanan, kuantitas ekuilibrium naik, tetapi harga ekuilibrium harus turun. Harga dan kuantitas ekuilibrium keduanya harus naik. Contoh soalnya itu, pertimbangkan pasar kompetitif untuk apartemen. Biarkan harga ekuilibrium di pasar itu menjadi P bintang dan kuantitas ekuilibrium menjadi D bintang. Misalkan seorang pengembang mengubah beberapa apartemen menjadi kondominium yang dibeli orang saat ini untuk ditinggal atau di apartemen tersebut. Apa yang terjadi dengan harga ekuilibrium? Maka jawabannya adalah situasi tersebut digambarkan pada tabel ini. Kurva permintaan dan penawaran bergeser ke kiri dengan jumlah yang sama. Oleh karena itu, harga tidak berubah dan jumlah yang terjual harga turun di M. Maka persamaannya yaitu DP kurang M sama dengan SP kurang M. Ini adalah kurvanya. Baik kurva permintaan dan penawaran bergeser ke kiri dengan jumlah yang sama, yang berarti harga ekuilibrium tidak akan berubah. Selanjutnya itu ada pajak. Pajak adalah bahwa ketika pajak ada di pasar, ada beberapa harga yang diminta, yaitu harga yang dibayar peminta dan harga yang didapatkan oleh pemasok. Kedua harga ini, harga permintaan dan penawaran berbeda menurut jumlah pajak. Pajak kuantitas adalah pajak yang dikenakan per unit kuantitas yang dibeli atau dijual. Contohnya itu adalah pajak bensin kita sebesar 12 sen per galon. Jika peminta membayar sebesar 1,50 per galon bensin, pemasok mendapatkan penawaran sebesar 1,50 dikurang 12, maka dapatlah 1,38 per galon. Secara umum yaitu jika T adalah jumlah pajak kuantitas per unit yang terjual, maka persamaannya adalah PD dikurang PST. Created using Powtoon.